Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas kelompok kami, itu soal dan pembahasan tentang nematoda usus, nematoda jaringan, sistoda, trematoda, protozoa, dan nyamuk. Sebelum kami memulai pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, NIM 034, di sebelah kanan saya Nia Lestari, NIM 021. dan di sebelah kiri saya. Asmi Aulia, NIM 004. Baiklah, untuk tidak membuang-buang waktu, kami akan memulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang mahasiswa melakukan pemeriksaan pada sampel feses dan ditemukan telur dengan morfologi bentuk bulat, warna kuning, berisi massa granula, dan 3 pasang kain. Terbungkus kantong berisi 15 sampai 25 telur. Spesimen apakah yang ditemukan? Jawabannya B. Dipilidium caninum. Adapun pembahasannya, spesimen yang ditemukan berdasarkan deskripsi morfologi telur adalah Dipilidium caninum. Untuk penjelasan morfologi telur dari spesimen ini, bentuk bulat. Telur ini, yaitu Dipilidium caninum, biasanya berbentuk bulat. Telur berukuran 35 sampai 60 mikrometer, berwarna kuning, berisi massa granula, di mana telur yang berisi massa granula menunjukkan bahwa mereka berasal dari cacing pita. Nah, cacing pita sering mengandung massa granula dalam telurnya. Ya. 3 pasang kain terbungkus kantong berisi 15 sampai 25 telur. Struktur ini sangat spesifik untuk Dipilidium caninum. Cacing pita ini memiliki kulit yang terbungkus dalam kantung, dan setiap kantung menampung 14 sampai 25 telur. Struktur ini disebut sebagai proglotid yang terbungkus dalam kantung atau segmen dari cacing pita, di mana proglotid ini berjumlah sekitar 60 sampai 125 proglotid pada setiap individu dewasa. Kemudian soal yang selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Nia Lestari, untuk melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan soal yang kedua. Seorang pasien perempuan berusia 24 tahun dengan gejala strawberry cervix datang ke laboratorium dengan membawa rujukan dari dokter. Dokter menduga adanya infeksi Trichomonas vaginalis. Metode pemeriksaan manakah yang sebaiknya digunakan? A. Sediaan basah dengan NaCl 0,9%. B. Pewarnaan periodik asid Steve. C. Pewarnaan acridine orange. D. Metode sedimentasi. Yang E. Metode flotasi. Jawabannya sediaan basah dengan NaCl 0,9. Ada pembahasannya. Yang pertama, untuk poin A, sediaan basah dengan NaCl 0,9, di mana ini merupakan jawaban yang tepat menurut kami. Penjelasannya, metode ini melibatkan pengambilan sampel cairan vagina atau swab dari leher lahir. Yang kedua, sampel kemudian diperiksa secara langsung menggunakan mikroskop untuk mencari protozoa Trichomonas vaginalis yang memiliki flagel. Metode ini relatif mudah, cepat, dan sensitif, sehingga sangat efektif untuk mendeteksi parasit ini. Sedangkan untuk poin B, pewarnaan periodik asid SIP atau PAS. Pewarnaan PAS digunakan untuk mendeteksi polisakarida dalam jaringan, seperti pada kasus infeksi jamur. Kemudian, tidak spesifik untuk Trichomonas vaginalis dan lebih sering digunakan dalam pemeriksaan histopatologi. Untuk poin C, pewarnaan acridine orange. Pewarnaan ini digunakan untuk mendeteksi DNA dan RNA dan bukan merupakan metode standar untuk diagnosis infeksi Trichomonas vaginalis. Untuk poin D, metode sedimentasi. Metode ini melibatkan penggunaan partikel dari cairan vagina untuk meningkatkan kemungkinan mendeteksi parasit. Meskipun dapat digunakan, metode ini tidak efektif dalam mendeteksi Trichomonas vaginalis. Dan yang terakhir yaitu metode flotasi.
Metode flotasi digunakan untuk mendeteksi parasit yang berflagel seperti Giardia lamblia, tidak spesifik untuk Trichomonas vaginalis, dan bukan merupakan metode standar untuk diagnosis infeksi. Soal yang ketiga. Pada gambar mikroskopis, sediaan darah tipis dari pasien malaria ditemukan Plasmodium dengan ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki ukuran hampir memenuhi eritrosit, berbentuk padat, memiliki 12-24 merozoid, pigmen tersebar dan ini tidak membelah. Dapat dilihat pada gambar. Dan pertanyaannya, apa jenis stadium pada spesies Plasmodium yang ditemukan? A. Scigon tua Plasmodium ovale. B. Scigon muda Plasmodium ovale. C. Protozoid tua Plasmodium ovale. Yang D. Scigon tua Plasmodium vivax. Yang E. Scigon muda Plasmodium vivax. Jawabannya adalah D. Scigon tua Plasmodium vivax. Adapun pembahasannya, Scigon tua Plasmodium vivax memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dikenali pada gambaran mikroskopis. Berikut adalah ciri-ciri yang umum dari Scigon tua Plasmodium vivax. Yang pertama itu adalah ukuran. Scigon tua Plasmodium vivax biasanya memiliki ukuran yang hampir memenuhi ukuran eritrosit. Yang kedua, berbentuk padat dan tidak elastis, memiliki bentuk yang lebih kompleks dibandingkan stadium awal dan memiliki banyak organel. Yang ketiga, merozoid. Memiliki banyak merozoid, biasanya antara 12-24 merozoid. Merozoid ini adalah bentuk yang siap untuk menginfeksi eritrosit lainnya dan memulai infeksi baru. Yang keempat adalah pigmen. Seperti hemosit atau dalam pigmen yang dihasilkan dari degradasi hemoglobin dapat terlihat tersebar di dalam sitoplasma Scigon. Pigmen ini memberikan warna kehijauan atau kebiruan pada Scigon. Yang kelima adalah inti. Inti Scigon sudah membelah, menunjukkan bahwa parasit dalam proses pembelahan untuk menghasilkan merozoid. Yang keenam, seluler. Pada Scigon tua, Plasmodium vivax memiliki struktur yang lebih kompleks, termasuk organel seperti mitokondria dan retikulum endoplasma. Namun, struktur ini tidak selalu jelas pada gambar mikroskopik. Baik, soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Saat ini sedang dilakukan screening pemeriksaan kecacingan di daerah terpencil di Papua oleh Dinas Kesehatan. Dalam program ini, Anda diminta membantu melakukan pemeriksaan feses dengan metode CATOCATS. Karena banyak sampel yang menyebabkan reagen pewarna malasin green yang seharusnya dipakai telah habis sebelum semua sampel selesai diperiksa. Reagen pewarna manakah yang paling baik Anda gunakan sebagai alternatif? A. Eosin. B. Gold. C. Diamsa 10%. D. Etilen blue. E. 93. Jawabannya Pembahasannya yaitu untuk melakukan pemeriksaan feses dengan metode CATOCATS, reagen pewarna yang paling baik digunakan sebagai alternatif jika reagen pewarna masih telah habis adalah etilen blue, di mana pengertian malasin green adalah reagen pewarna yang biasanya digunakan dalam metode CATOCATS untuk mendeteksi telur cacing khusus. Namun, karena reagen ini telah habis, maka perlu dicari alternatif yang dapat digunakan dengan efektif. Reagen yang dapat digunakan sebagai alternatif yang paling baik yaitu methylene blue, di mana methylene blue ini merupakan pewarna yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam pemeriksaan feses. Methylene blue dapat menunjukkan telur cacing khusus dengan baik karena dapat menempel pada dinding telur dan membuatnya terlihat jelas di bawah mikroskop. Adapun kelebihan dari methylene blue yaitu relatif mudah ditemukan dan dapat digunakan dalam kondisi yang tidak memerlukan peralatan khusus. Selain itu, methylene blue juga dapat digunakan untuk pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan bakteri atau parasit lainnya. Kemudian juga
ada reagen lainnya yang dimana ada eosin, glucol, gensa 10%, dan sudah 3. Dimana eosin ini dapat digunakan dalam beberapa aplikasi mikroskopis, tetapi tidak spesifik untuk mendeteksi telur cacing usus. Sedangkan glucol digunakan dalam pemeriksaan bakteri dan tidak cocok juga untuk mendeteksi telur cacing usus. Sedangkan gensa 10% digunakan dalam pemeriksaan parasit seperti malaria dan tidak cocok untuk mendeteksi telur cacing usus. Dan selanjutnya itu sudah 3 yang dimana digunakan dalam pemeriksaan lipid dan tidak cocok untuk mendeteksi telur cacing usus. Baik, selanjutnya soal nomor 5, yaitu pada suatu kegiatan penelitian identifikasi nyamuk dengan menggunakan ovitrap di daerah Kalibawang, ditemukan stadium telur dengan morfologi bentuk oval, warna kehitaman dengan gambaran anyaman kasar pada permukaannya. Setelah 2-4 hari, telur tersebut menetas menjadi larva dengan ciri-ciri sifon pendek besar. Jenis telur nyamuk apakah yang ditemukan tersebut? A. Aedes sp, B. Culex sp, C. Anopheles sp, D. Matsunia sp, E. Toxorictes sp. Adapun jawabannya yaitu A. Aedes sp. Pembahasannya yaitu di mana morfologi telur dari Aedes sp yaitu berbentuk oval dan memiliki ukuran yang relatif kecil, memiliki warna kehitaman yang khas. Yang selanjutnya itu memiliki gambaran anyaman kasa, di mana telur Aedes sp ini memiliki gambaran anyaman kasa pada permukaannya yang merupakan ciri khas dari telur jenis ini. Selanjutnya itu terkait dengan perkembangan larva, di mana sifon pendek besar. Setelah telur menetas, larva Aedes sp memiliki sifon yang pendek dan besar yang merupakan ciri khas dari larva jenis ini. Selanjutnya yaitu jenis nyamuk lainnya yang dimana yaitu ada Culex sp, di mana telur Culex sp ini biasanya berbentuk lonjong dan tidak memiliki anyaman kasar. Yang kedua yaitu Anopheles sp, yang dimana telurnya itu biasanya berbentuk lonjong dan memiliki warna yang lebih terang. Kemudian Matsunia sp ini telurnya juga berbentuk oval, tetapi tidak memiliki anyaman kasa yang jelas. Dan yang selanjutnya itu Toxorictes sp, yang dimana telurnya ini biasanya berbentuk lonjong dan tidak memiliki anyaman kasa. Ya, demikianlah tadi pembahasan dari kelompok KI kelompok 4. Tadi kami telah membahas 5 soal serta pembahasannya. Mudah-mudahan soal yang kami bahas ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian untuk menjadi referensi. Sekian dari kami dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.